Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur di tahun ini kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama bermuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sehingga kami ada sampai saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Karena salibnya Tuhan kita ada sampai saat ini. Sebab karena kasih-Nya Tuhan melimpah atas hidup kita. Kau beri
kami menguduskan kami Tuhan. Kami milik-Mu Bapa, kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Bela pujian penyembahan kami boleh menenangkan Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kami buka hati kami siapkan hati kami untuk Kau isi dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Tetap bagi berdiri, kita akan baca satu ayat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk, waktu dan tempat saya persilahkan. Salam, selamat pagi, selamat kita boleh beribadah di awal tahun 2022. Salam juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kita bersama-sama kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang masih di luar, silahkan masuk saja, masih ada tempat ya, supaya bisa lebih fokus. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melewati tahun 2021 ya, dengan segala problema, persoalan, ketegangan demi ketegangan ya, tapi juga pertolongan demi pertolongan ya, ada kita terima. Tadi banyak kesaksian menyatakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata ya, dan juga liku-liku kehidupan, ada susah, ada senang, ada problem, ada pertolongan ya, itulah hidup manusia. Dan kita melihat pada pagi hari ini demikian juga perjalanan bangsa Israel ya, dan orang Israel ketika keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, itu pun berbagai macam problem yang terjadi. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Haleluya. Pagi hari ini kita melihat salah satu kisah dari perjalanan orang Israel ya. Saya beri judul sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya ya. Sampai dibuat sebuah monumen oleh Samuel ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, dan sampai hari ini kalau kita renungkan, Tuhan juga sudah menolong kita melewati tahun 2021 dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan ya, ketegangan, kecemasan, tapi kita bisa melewati. Puji nama Tuhan, semua karena Tuhan yang memberi pertolongan. Mari kita membuka dari 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel itu keliru pasal sepertinya ya. Satu Samuel pasal 7 ayat yang ke-12, bukan pasal 2 ya, tapi pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Mari kita baca dan kita berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Ini pengalaman bangsa Israel. Tapi bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian? Kalau kita renungkan sampai di sini, sampai menginjak tahun 2022, ternyata Tuhan
tetap memberi pertolongan, ya. Puji nama Tuhan. Kita melihat kenapa Samuel membuat sebuah batu, ya, membuat sebuah monumen untuk diingat sampai keturunan orang Israel, dan sampai hari ini kita masih bisa membaca bahwa Samuel membuat sebuah monumen yang dinamakan Ebenezer, dan kemudian nama itu diartikan sampai di sini Tuhan menolong kita. Berapa banyak sudah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong, menyertai, atau mendengar doa kita, enggak pernah lalai. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dengan Tuhan? Seringkali kita lalai, ya. Padahal firman Tuhan juga sudah menyatakan, bahkan firman Tuhan menganjurkan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus sendiri menegaskan juga, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi seringkali ketika ditawarkan, ayo datang, aduh, ya kalau ada waktu lah nanti, ya, karena orang kan nggak tahu, ya, kalau ada waktu saya datang. Padahal firman Tuhan, cari dulu Tuhan, maka semuanya, problema kita, persoalan kita, kekurangan kita, Dia akan memberikan, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, kita melihat kenapa Samuel membuat sebuah monumen yang dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita melihat bahkan waktu PA, ya saudaraku, saya pernah menjelaskan perjalanan tabut Tuhan ini. Nah, satu saat tabut Tuhan ini ada dirampas oleh orang Filistin. Tapi tabut ini tidak akan menjadi berkat bagi orang Filistin. Bahkan ketika kehadiran tabut itu ditaruh di rumah berhalanya orang Filistin, rumah Dagon, patung Dagon itu terlempar, hancur, ya. Bahkan ketika tabut ini ada di sebuah kota, maka kota itu banyak penyakit. Nah, akhirnya orang Filistin merasa, aduh wes nggak usah ini, ya. Tadinya dirampas oleh orang Filistin. Kenapa? Ketika anak Samuel berperang dan mereka kalah, kemudian menyuruh ambil tabut, bawa. Mereka anggap ketika mereka membawa tabut Tuhan, maka peperangan itu akan menang. Tapi siapa dulu yang membawa? Yang membawa adalah anak-anak Eli, ya, maaf bukan anak Samuel, anak-anak Eli yang membawa. Anak-anak Eli ini punya karakter yang begitu jahat dan hidup tidak dalam kebenaran, tapi ingin membawa tabut supaya menang. Dan ternyata mereka tetap kalah, mereka mati dalam peperangan. Dan orang Filistin merebut tabut itu, tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin. Orang Filistin merasa ini yang membuat orang Israel menang, ayo kita rebut. Mungkin ketika tabut itu ada di tangan orang Filistin akan menjadi berkat. Ternyata tidak. Dan akhirnya orang Filistin mengembalikan tabut itu, dikembalikan kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa tabut Tuhan itu lambang dari kehadiran Tuhan. Kenapa anak-anak Imam Eli ketika membawa tabut mereka tidak mendapat berkat? Karena tidak menghargai Tuhan. Kenapa ketika tabut itu ada di antara orang Filistin, bahkan ini menjadi bencana? Karena tidak menghargai bahwa ini adalah kehadiran Tuhan. Nah, mari kita pagi hari ini ketika Samuel atau orang Israel berseru, Pak Samuel, mari tolong doakan kami, ya, di ayat 1, ayat 2, 1 Samuel pasal 7 ayat 2 mengatakan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama.
yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh Israel demikian, jika kamu berbuat baik, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kenapa orang Israel mengeluh? Kenapa sih tabut Tuhan ini sudah di Kiryat Yearim, sudah diantar oleh orang Filistin, tapi mereka masih mengeluh kepada Tuhan? Karena hidupnya tidak benar. Hidup tidak menghargai kehadiran Tuhan. Ini yang penting, saudaraku, ya. Mari kita belajar untuk menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, menghargai, menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan? Kalau Tuhan berkata A, ayo kita berikut A. Itu yang namanya pengikut Yesus. Kalau Tuhan berkata B, ayo kita ikut B. Ya, jangan ketika Tuhan berkata A, aku nggak bisa Kak, aku yang ini saja. Lah gimana lagi? Ya, itu bukan pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus, apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Dan pengikut Yesus akan merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Jangan hanya merasakan berkat yang kecil. Diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, disembuhkan Tuhan, itu kecil. Tapi raih berkat yang lebih besar, apa itu? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita akan melihat, merasakan indah, dahsyat penyertaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ketika orang Israel berseru, mengeluh kepada Tuhan, kok hidupku sengsara, ya, karena mereka apa? Maka Samuel memberi nasihat. Lalu berkatalah Samuel, dikatakan Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel yang mengeluh tadi, ya, yang mengeluh kepada Tuhan, jika kamu berbalik kepada Tuhan. Jadi apa artinya? Selama ini mereka mengeluh karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Biasanya awal tahun menjadi sebuah kesaksian, mohon maaf satu dengan yang lain, dan menjadi satu kesaksian atau komitmen yang diucapkan, tahun ini saya mau setia. Itu baik. Tapi sayang ketika komitmen itu tidak dilaksanakan. Saya pernah membaca Alkitab, bayarlah nasarmu kepada Tuhan. Jadi ketika kita berjanji, aku mau setia, aku mau lebih dekat lagi, ayo kita berjuang. Di tahun awal 2022, apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Mungkin selama 2021 begitu menekan, mencekam, sampai kita lupa sama Tuhan, ya. Tapi tahun ini setelah kita lewati, mari kita datang, Tuhan, sampai di sini Engkau sudah menolong aku, maka aku mau berubah. Aku mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi ketika Samuel menasihati, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa mereka mengeluh? Karena ini loh, kamu sudah jauh dari Tuhan, ayo balik. Ya, mari saudaraku, kita mau lebih lagi di tahun ini. Dunia ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Kekayaan yang kita miliki, jabatan yang tinggi kita miliki, itu pun gak akan pernah bisa menolong persoalan kita. Tetapi hanya Tuhan. Sebab itu balik, ya. Pertama, Samuel mengatakan balik dengan segenap hati. Dan yang kedua, Samuel berkata apa? Jauhkanlah apa? Jauhkanlah Allah asing.
Puji Tuhan, dikatakan berbalik dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para astoret dari tengah-tengahmu. Ini yang mereka tidak sadari. Mereka sudah jauh dari Tuhan, menyembah kepada allah asing, astoret, dewa-dewa orang Kanaan, saudaraku. Dan mereka mengeluh, kenapa ya? Tabut Tuhan sudah ada di daerah kita. Kenapa kita masih menderita? Maka ini nasihat Samuel, jauhkan. Saya yakin dan percaya di antara kita, umat yang beribadah, gak punya Allah asing, gak punya jimat, gak punya sesembahan. Kalau ada, tinggalkan. Tetapi coba renungkan, selama ini sudahkah Tuhan menjadi yang terutama? Sudahkah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita? Sudahkah firman-firman-Nya itu menjadi kita perhatikan dan menjadi kita laksanakan? Tadi saya sudah sampaikan, kadang-kadang ketika ada anjuran untuk datang kepada Tuhan, ya kalau ada waktu. Kalau kita balik, kalau Tuhan bilang kalau ada waktu ya aku memberkati kamu. Kelepek-kelepek kita saudara, ya. Kita tidak sadar bahwa nafas hidup yang bisa kita nikmati gratis dari Tuhan. Coba kalau sudah di rumah sakit, harga tabung oksigen yang begitu mahal pun berani kita bayar. Tapi itu pun tidak cukup untuk menolong kita. Ya. Mari kita sadar, balik, buang segala berhala. Apa berhala kita? Saya yakin dan percaya tidak ada yang punya berhala, tidak ada yang punya patung untuk disembah, tidak punya jimat-jimat. Kalau toh masih menyimpan dengan sembunyi-sembunyi, sadarlah, buang. Tapi yang menjadi berhala kita, kadang-kadang kesibukan kita, waktu-waktu kita, ya. Kalau kita tahu besok ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, ayo kita pelihara waktu kita. Jangan sampai kita kecapean. Sampai akhirnya ketika kita wis nanti aja, iki lho sing penting, iki lho sing penting. Itu enggak mengutamakan Tuhan. Tapi kalau kita mau mengutamakan Tuhan, kita ingat besok aku harus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk aku ketemu Tuhan. Hari Jumat sore tutup tahun di sini ada ibadah, saya sampaikan. Apakah berita tentang Yesus itu menjadi menarik buat kita? Ataukah berita bertemu dengan Yesus merupakan berita yang bosan? Gembala-gembala mendengar berita dari malaikat sendiri, dan gembala-gembala meninggalkan dombanya dan mereka segera, enggak tunggu besok pagi, tengah malam, segera mencari, karena ini berita yang besar, berita kelahiran Yesus, berita yang menarik, sehingga gembala-gembala berusaha untuk datang. Bagaimana dengan kita ketika kita mendengar berita ada persekutuan dengan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan? Apakah ini berita yang menarik? Saya ingat Bu Mari, ya, ada KKR di Wonosobo atau berapa, berangkat motoran saudara, karena ini berita yang menarik, ya. KKR, aku mau ingin mendengar. Haleluya, sedemikian antusias orang yang tertarik dengan Yesus, ya. Dan kenapa orang tidak tertarik? Karena punya berhala-berhala. Apa-apa yang dilebihkan daripada Tuhan itu berhala, ya. Puji Tuhan. Dan ini nasihat Samuel, jauhkan Allah asing. Dan yang ketiga, Samuel juga menasehatkan, tujukanlah hatimu kepada Tuhan, ya. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Ini nomor satu, ya. Ketika kita datang beribadah tapi hati kita tidak tertuju, kita enggak akan dapat apa-apa. Tapi
Tapi tujukanlah hatimu kepada Tuhan, fokus. Makanya kalau ada yang masih duduk di depan, ayo supaya kita fokus ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ini yang dinasihatkan Samuel. Kemudian apa? Beribadahlah kepada Tuhan. Jadi ini yang ditinggalkan oleh orang Israel. Mereka jauh dari Tuhan, sekarang disuruh balik. Mereka punya Allah-Allah asing, disuruh buang sama Samuel. Dan mereka tidak menunjukkan hatinya kepada Tuhan, yang tertuju adalah persoalannya. Sebab itu dia mengeluh, aku kok gini ya, aku kok gitu ya, waduh kok sesek ya. Sebab itu Samuel berkata, tujukanlah hatimu. Dan gongnya, beribadahlah kepada Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya nasihat Samuel, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini akibat, hasil ketika kita sudah berbalik kepada Tuhan. Kita menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, menjauhkan Allah-Allah asing. Berhala-berhala yang menghambat perjumpaan kita dengan Tuhan. Buang. Dan kemudian kita beribadah. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Ketika mereka dinasehati oleh Samuel ini, mereka mulai menyatakan, kami berdosa. Coba dibacakan 1 Samuel 7 ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Amin. Jadi ketika Samuel menasehati, orang Israel tidak menunda-nunda. Dinasehati, ayo kamu berbalik kepada Tuhan, jauhkan Allah asing, tujukan hatimu, beribadahlah kepada Tuhan. Lalu orang Israel berkata, ayat 4 dikatakan, kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian Samuel menasihati ayat yang ke-5, berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Ketika orang Israel sudah mulai berbenah diri, membuang berhalanya dan mau beribadah kepada Tuhan, Samuel mengajak, ayo kita kumpul di Mispa. Dan setelah kumpul semua di Mispa, mereka berseru kepada Tuhan, kami orang berdosa. Seringkali kita berdosa tapi tidak menyadari dosa kita. Bahkan kita menutup diri dengan alibi, dengan alasan-alasan, aku kan begini, aku kan begitu. Dengan berbagai macam alasan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan membuka hati. Mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidik hati kita. Sampai kita sadar, oh iya ya, aku selama ini salah. Aku selama ini mengiring Tuhan karena saya sudah menganggap diriku baik. Aku sudah menganggap diriku percaya Tuhan. Itu dan tidak mau kita cuma percaya diselamatkan. Saudaraku, Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus. Tuhan bukan hanya memanggil saudara untuk diselamatkan, tapi Tuhan mau memanggil saudara dan saya untuk menjadi sama dengan Kristus. Ini yang seringkali kita abaikan. Yang kita anggap, oh puji Tuhan, aku diselamatkan sama Tuhan. Panggilan selanjutnya supaya kita sama dengan Kristus. Haleluya. Nah saudaraku, kita melihat bahwa orang Israel menyadari, mulai membuat sebuah perubahan, ya. Mulai membuat sebuah perubahan, mereka kumpul di Mispa dan mengakui dosa-dosanya. Bukan hanya mengakui, mereka berdoa, berpuasa, dan mempersembahkan korban yang mungkin selama ini kita lalaikan di tahun 2021. Berdoa,
karena ada PPKM berdoanya di rumah saja, enggak tahu berdoa atau enggak. Karena ada PPKM ibadahnya online saja, enggak tahu ibadah atau enggak. Kita jangan bersembunyi di balik alasan-alasan semua itu. Ini orang Israel. Mereka berubah, mereka memperbarui hidupnya, dan akhirnya mereka mengakui, mereka berdoa, berpuasa, dan kemudian meminta kepada Tuhan, ampuni kami selama ini berdosa. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika orang Israel kumpul di Mizpah, mereka berteriak, berseru kepada Tuhan, menyesali dosanya, dan mungkin menyampaikan komitmennya, aku mau berubah. Satu perubahan besar. Kemudian Samuel berdoa, dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Dan ketika orang Israel berkumpul di Mizpah tadi, orang Filistin tahu. Orang Filistin tahu dan orang Filistin mau menyerang orang Israel. Apa yang dilakukan Tuhan? Ketika orang Israel bertobat, membuat sebuah perubahan, Tuhan yang bertindak. Allah mengguntur di atas orang Filistin dengan suara yang dahsyat dan membuat orang Filistin kocar-kacir. Yang akhirnya Samuel membuat sebuah monumen, mengambil batu dan menamakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Mengingat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan itu baik. Tapi jauh lebih berarti ketika kita sadar akan segala kekeliruan kita. Dan saya rindu saudaraku, tahun demi tahun yang sudah kita lewati. Masuk tahun baru, masuk tahun baru, masuk tahun baru. Adakah sebuah komitmen dalam hidup saudara, dalam hidup saya? Aku mau hidup lebih baik di tahun ini daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu saya Senin Kemis, tahun ini aku mau lebih lagi. Haleluya. Saya mengambil ayat tutup tahun kemarin, saya mengambil 2 ayat. Saya ngambil 1 ayatnya, takut akan Tuhan permulaan segala hikmat di Ayub. Ya. 1 lagi saya buka, takut akan Tuhan lagi. Dan itu menggugah hati saya, amin Tuhan. Saya mau hidup lebih lagi takut akan Engkau. Aku tidak akan pernah menghambat apapun yang Engkau minta daripadaku. Di tahun 2021 luar biasa berkat Tuhan. Dan ketika kita membuat bagi sembako biasanya 100 atau 100 lebih. Tahun ini kita bisa buat 200 paket. Itu luar biasa. Saya tidak pernah menghambat dan berkat-berkat itu mengalir dari orang yang saudara tidak kenal. Dari gereja-gereja lain juga Tuhan kirimkan ke tempat ini. Dan tentu dari saudara juga, ya. Kalau kita semua yang membuat itu enggak mungkin. Haleluya. Saya tidak pernah menghambat apa yang Engkau mau Tuhan, apa yang Engkau minta Tuhan. Monggo. Haleluya. Dan ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Dan ketika saya dapat ayat takut akan Tuhan, mungkin Tuhan mau supaya saya lebih lagi takut akan Tuhan. Baik dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan berkat, dalam menggunakan kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Saya mau katakan Tuhan, kalau saya masih kurang, dan memang masih kurang di hadapan Tuhan, aku mau lebih lagi. Haleluya. 2 kali ayat itu mengingatkan saya, menegur saya. Dan saya mau berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau hidup lebih lagi takut akan Tuhan. Yosi kemarin pamit, Bu, minggu saya pulang karena saya mau jadi relawan di Lumajang, ya, di Semeru. Dalam hati saya, Tuhan, ini anakmu, ini milikmu, kalau engkau minta hidupnya untuk menolong orang-orang di sana, monggo.
Dan saya mendoakan Tuhan pakai anak-anak kami. Seluruh hidupku, anak-anakku milikmu. Gak ada yang bisa aku tahan kalau Tuhan yang meminta. Haleluya. Mari saudaraku, di tahun ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi. Mengingat apa? Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jangan sampai ada satupun yang tidak menjadi buah sulung gereja. Tapi kita semua menjadi buah sulung gereja, dan satu pertemuan yang indah itu akan kita miliki. Di dunia ini apa sih saudaraku yang kita harapkan? Kita punya banyak hal, kita punya segala macam yang kita miliki dalam dunia. Itu pun tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tapi takutlah akan Tuhan. Berbalik, ya, berbalik kepada Tuhan. Renungkan hidup kita selama tahun 2021. Kalau mungkin sudah mulai kececeran, ya, korat-karit hidup rohani kita, adakah niat untuk berbenah diri? Ini yang penting. Haleluya. Ketika Samuel melakukan itu dan ditulis di Alkitab, sampai hari ini kita bisa membaca. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Adakah pertolongan Tuhan itu kita kembalikan? Tuhan sudah melepaskan aku dari cengkeraman penyakit corona. Tuhan sudah membebaskan aku dari usaha-usaha yang hampir hancur. Adakah kita berkomitmen, Tuhan aku mau lebih dekat kepadamu. Haleluya. Mari saudaraku, di tahun ini kita membuat sebuah komitmen. Aku mau bersyukur kepada Tuhan karena sampai di sini menginjak tahun 2022 Tuhan sudah menolong. Kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau lebih lagi dengan Tuhan, ya. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang Tuhan minta dari hidupmu. Buatlah sebuah perubahan dalam hidupmu. Jangan terikat dengan kebiasaan. Oh aku wis biasanya gini kok. Oh aku wis biasanya gak doa kok. Aku wis biasanya gak ikut kegiatan-kegiatan itu. Selagi Tuhan memberi waktu, kesempatan, buatlah sebuah janji di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita merenungkan pertolongan demi pertolongan, kita tidak bisa membalas. Bahkan seluruh hidup ini pun kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Karena Dia sendiri sudah turun, Dia sudah mati di atas kayu salib. Untuk saudara, untuk saya. Beranikah kita meninggalkan kesibukan kita? Beranikah kita berjalan untuk mendekati Tuhan? Tuhan itu sudah mati loh buat kita, ya. Kadang-kadang kita aduh nggak ada kendaraan, udahlah nggak berangkat, ya. Aduh kok banyak kesibukan, ya coba diaturlah waktunya, ya, supaya kita bisa loh. Oh ini harinya Tuhan, hari yang harus aku utamakan. Karena Yesus itu nyawanya, Dia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk ini loh, menebus dosa kita. Pagi hari ini kita awali dengan perjamuan kudus. Ingat saudaraku, bahkan firman Tuhan, perjamuan kudus ini menjadi peringatan. Jangan sampai ada yang mengabaikan. Menjadi peringatan. Jangan pikir, oh aku enggak perjamuan bulan depan masih ada, lamono nyampe saudara. Jadi dengan perjamuan kudus kita ingat Tuhan, kau sudah mati buat aku. Aku mau berani memberikan apa yang engkau mau dari hidupku. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa engkau Allah yang setia, Bapa yang baik. Haleluya. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tapi dengan saat ini kita membuat sebuah komitmen di hadapan Tuhan.
Dengan apa dapat kubalas akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu. Engkau harapanku, haleluya. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Katakan dari lubuk hatimu, segala kebaikan. saya tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku Hanya ini yang Tuhan minta. menyembah-Mu, Segenap hati Yesus. menyembah kepadanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita renungkan selama tahun 2021, apa yang saudara terima dari Tuhan. Terlalu banyak tidak bisa dihitung. Kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang melimpah. Sudahkah semua itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sekarang bertanyalah pada pribadimu, apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan? Tuhan tidak meminta banyak, tapi Tuhan meminta hatimu tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Engkau barui kami. Mari Roh Kudus, Engkau pegang tangan setiap pribadi untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang kekal, Dia Allah yang mulia. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang setia. Balaslah dengan kesetiaan kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Engkau Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan. terlalu besar kasih. Kau pulihkan hidupku. Engkau harapanku, Kaulah harapanku. kami mau hidup di dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Sungguh Tuhan, seluruh hidup kami pun tak cukup. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebelum kita mengambil roti dan anggur untuk bersatu dengan Kristus, buatlah janji di hadapan Tuhan. Buatlah janji. Katakan kepada Tuhan, aku mau berubah. Aku membuat sebuah perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari Tuhan. Berubah kebiasaan untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah memberimu kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah. Berjanjilah di tahun ini, aku mau lebih lagi dekat dengan Engkau. Yang bertugas perjamuan, maju ke depan. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh melewati tahun 2021. Dan kami boleh ada sampai hari ini karena kami tahu Engkau punya maksud agar kami hidup lebih berguna bagi Engkau. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sudah Engkau panggil, tapi itu bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tuhan, kami mengucap syukur supaya kami lebih mengerti maksud dan rencana-Mu akan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah persekutuan ini membangkitkan kami untuk kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, kita akan masuk dalam perjamuan. Kau Bala yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
sebagai bentuk penghormatan kita. Engkau sudah menyerahkan hidupmu buat kami. Tidak berlebihan ketika kami harus menyerahkan hidup kami untuk Engkau. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Ini hidup kami, haleluya. Sebelum kita makan perjamuan ini, buatlah satu perubahan dalam hidupmu. Buatlah janji di hadapan Tuhan. Aku mau lebih lagi mengasihi-Mu. Aku mau setia kepadamu, karena Dia Allah yang sudah setia kepada kita. Mungkin tidak ada seorang pun yang mendengar janji kita, tapi Tuhan akan menangkap janji-Mu, dan Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan merangkul, menuntun, menguatkanmu untuk melaksanakan janji itu. Tuhan tidak minta banyak, tapi Tuhan minta dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat kepadamu. Kami mau takut akan Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bukankah roti pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mengubah pola hidup kami, supaya kami bisa lebih dekat kepadamu dan mengutamakan Engkau, menghormati Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap apa yang sudah diucapkan anak-anak-Mu untuk berubah lebih baik lagi di tahun ini. Tuhan akan menolong, Roh Kudus akan membantu supaya kami semua boleh melaksanakan apa yang sudah kami janjikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih atas semua perhatian ya, dan tangan-tangan yang sudah membawa persembahan sehingga tahun kemarin, tahun 2021 kita bisa berbagi sembako
200 paket. Terima kasih juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ikut andil untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Dari gereja-gereja yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak, ibu dari luar kota bahkan ya, dari Jakarta kirim untuk bisa memberkati, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan itu disalurkan ya, bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Dan baik, tidak ada lain pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mohon doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memasuki tahun yang baru oleh kekuatan yang daripadamu saja, Engkau yang menopang kami. Biarlah berita firman-Mu pagi hari ini membuat kami, membuat sebuah perubahan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memiliki hidup yang lebih dekat kepadamu. Tuhan, kami tidak mau seperti yang lalu, tapi kami mau berubah dan lebih setia kepadamu karena Engkau sudah setia kepada kami. Bapak, kami berdoa untuk anak Tata, kami berdoa untuk Pak Jumat, kami berdoa untuk Bu Rana, Bu Sari, Bu Sabar, Pak Tarno. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu mereka jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang tetap ada, tetap berkuasa sampai hari ini. Jamahan-Mu pagi hari ini akan membuat saudara-saudara kami bangkit dan tegar kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan sukacita ilahi dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.